Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan tentang perjalanan pendidikan Indonesia, topik 1, demonstrasi kontekstual, filosofi pendidikan Indonesia. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Widya Nayasika dengan NIM 23218690452203. Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Siliwangi. Gerakan transformasi yang dipimpin oleh Ki Hajar Dewantara, pendiri Taman Siswa, memiliki dampak yang besar dalam evolusi sistem pendidikan Indonesia, baik sebelum maupun setelah kemerdekaan. Ki Hajar Dewantara adalah Bapak Pendidikan Nasional. Hal itu karena beliau merupakan seorang tokoh yang tanpa tanda jasa memerdekakan Indonesia. Dalam pusaran tirani penjajahan Belanda, Ki Hajar Dewantara terdorong oleh kondisi terbelenggu untuk memberikan makna filosofis pada pendidikan. Baginya, pendidikan merupakan usaha memerdekakan manusia dari belenggu lahiriah, seperti kemiskinan dan kebodohan, serta belenggu batiniah yang mencakup otonom berpikir, pengambilan keputusan, martabat, dan pembentukan mentalitas demokratik. Pendidikan yang ada pada masa kolonial tidak mencerdaskan, melainkan mendidik manusia untuk tergantung pada nasib dan bersikap fasik. Pengabdian yang begitu besar, serta banyaknya karya yang membuat Indonesia menjadi bangga, sehingga tanggal lahir Ki Hajar Dewantara menjadi Hari Pendidikan Nasional, hari seseorang yang dilahirkan untuk memerdekakan pendidikan di Indonesia. Dengan kepintaran, kebijaksanaan, tekun, dan berani memerdekakan hak dari orang lain dan bangsanya melawan penjajah. Banyak sekali kontribusi Ki Hajar Dewantara dalam perjalanan pendidikan Indonesia. Berikut perjalanan pendidikan Indonesia pra-kemerdekaan. Yang pertama, pendidikan pra-kolonial abad 7-16 Masehi. Pada masa ini, pendidikan difokuskan pada agama Hindu, Buddha, dan Islam. Diajarkan oleh pemuka agama, wali, brahmana, dan kiai. Yang kedua, pendidikan kolonial Portugis dan Belanda, yaitu seminar di Ternate, sekolah agama bagi anak orang terkemuka, dan juga sekolah pertama di Ambon oleh VOC. Yang ketiga, sekolah Bumi Putra dan sekolah kabupaten. Sekolah ini hanya mempunyai 3 kelas dan belajar membaca, menulis, dan menghitung sederhana. Yang keempat, sekolah Kartini. Yang kelima, sekolah Budi Utomo. Yang keenam, Stovia, yaitu pendidikan dokter bagi kalangan pribumi. Kemudian ada Taman Siswa yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara. Perjuangan Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan dimulai dari sekembalinya ke tanah air pada tahun 1918. Ki Hajar Dewantara mencurahkan perhatiannya di bidang pendidikan sebagai salah satu bentuk perjuangan meraih kemerdekaan. Bersama rekan-rekan seperjuangannya, Ki Hajar Dewantara mendirikan National Overreach Institute, Taman Siswa, atau lebih dikenal dengan Perguruan Nasional Taman Siswa pada 3 Juli 1922. Taman Siswa merupakan sebuah perguruan yang bercorak nasional, yang menekankan rasa kebangsaan dan cinta tanah air, serta semangat berjuang untuk memperoleh kemerdekaan. Perjuangan Ki Hajar Dewantara tak hanya melalui Taman Siswa. Sebagai penulis, Ki Hajar Dewantara tetap produktif menulis untuk berbagai surat kabar. Tulisan Ki Hajar Dewantara berisi konsep-konsep pendidikan dan kebudayaan yang berwawasan kebangsaan.
Melalui konsep-konsep itulah, dia berhasil meletakkan dasar-dasar pendidikan nasional bagi bangsa Indonesia. Kemudian, lanjut pada perjalanan pendidikan setelah kemerdekaan. Kali ini kita akan membedah tentang pergantian kurikulum pendidikan Indonesia. Kurikulum pertama yang diterapkan pada perjalanan pendidikan setelah kemerdekaan yaitu Rencana Pelajaran 1947 atau Kurikulum 1947. Saat menciptakan kurikulum ini, pemerintah mencoba rancangan sistem pembelajaran untuk para pelajar di masa revolusi. Kemudian digantikan oleh Rencana Pelajaran Terurai 1952 atau Kurikulum 1952. Kurikulum ini mengatur pembahasan topik tiap pelajaran dengan kehidupan masyarakat yang harus saling berkaitan. Kemudian, Rencana Pendidikan 1964 atau Kurikulum 1964. Kurikulum ini bertujuan untuk menanamkan pengetahuan akademik dari jenjang sekolah dasar. Berlanjut, Kurikulum 1975. Kurikulum ini mulai digunakan setelah program Rencana Pembangunan 5 tahun tahap pertama di masa pemerintahan Orde Baru. Kemudian, Kurikulum 1984. Dari kurikulum ini ditambahkan mata pelajaran pendidikan sejarah perjuangan bangsa. Kemudian, Kurikulum 1994 dan Suplemen Kurikulum 1999. Kedua kurikulum ini dibuat dari hasil kombinasi Kurikulum 1975 dan Kurikulum 1984. Kemudian, Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) tahun 2004. Kurikulum ini menekankan 3 unsur pokok kompetensi, yaitu pemilihan kompetensi, indikator-indikator evaluasi, serta pengembangan. Lanjut, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan atau KTSP pada tahun 2006. Kurikulum ini hampir mirip dengan KBK 2004. Pemerintah hanya menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Lanjut, Kurikulum 2013 atau K13. Kurikulum ini menekankan pada pembelajaran berbasis kompetensi dan pendekatan saintifik. Tujuan Kurikulum 2013 adalah membentuk siswa yang aktif, kreatif, inovatif, dan mampu menghadapi tantangan abad 21. Dan yang terakhir, Kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi pada bulan Februari tahun 2022 sebagai langkah untuk mengatasi krisis pembelajaran atau learning crisis yang cukup lama. Selain itu, kondisi ini diperparah akibat pandemi COVID-19 yang banyak mengubah proses pembelajaran tatap muka menjadi pembelajaran jarak jauh. Nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang diperkenalkan oleh Ki Hajar Dewantara memengaruhi kebijakan pendidikan nasional. Setelah gerakan transformasi pendidikan yang dilakukan oleh Ki Hajar Dewantara, akses pendidikan semakin luas. Sekarang, semua masyarakat dapat menikmati pendidikan. Selain itu, beragam jenis sekolah dan program pendidikan baru didirikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, gerakan transformasi pendidikan Ki Hajar Dewantara berperan penting dalam perkembangan pendidikan sebelum dan sesudah kemerdekaan. Gerakan ini bertujuan meningkatkan mutu dan sistem pendidikan di Indonesia. Sampai saat ini, prinsip-prinsip pendidikan yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara masih menjadi dasar bagi program pendidikan di Indonesia. Maka, tak berlebihan pula jika tanggal lahir beliau, 2 Mei, diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional
untuk mengenang dan sebagai penyemangat bagi kita untuk meneruskan prakarsa dan pemikiran-pemikiran beliau terhadap pendidikan Indonesia. Berikut yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih.